Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligat wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam mariko sesuai dengan komitmen kita bersama. Kita akan mengadakan pertemuan-pertemuan sampai yayasan itu tagak pengurusnya di ranah maupun di rantau. Nah, mau lobby-lobby di ranah banyak tuh nan siap. Nah, tergantung nanti ketuanya kita tunjuk dulu ketua jadi ketua bidang di apa di ranah. Nanti kalau lama diri ketuanya tentunya jadi membentuk struktur sendiri. Nah, itu sebagai pengantar mungkin barangkali untuk selanjutnya untuk memimpin eh rapek kita malam ini kok berserahkan ke Pak Ridwan. Silakan Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kesempatannya Pak Nas. Ya. Pada kesempatan ini Amoraso Pak Nas, karena yang hadir ini adalah kawan-kawan kita, para pendiri Ya. terdahulu, yaitu di sini Pak Hamdan, untuk Tawi, maupun Pak Wel diulang lagi bahwa di sini hadir adalah Pak Aldi, ya. Nah, kemudian Pak Elisra, ini adalah para pendiri. Nah, jadi sebagian besar ini adalah para pendirinya, gitu loh. Jadi tentu kalau bercerita latar belakang maksud dan tujuannya memang sudah disepakati bersama, gitu loh. Dan juga Pak Wel tentu juga sudah mengikuti perkembangan yayasan ini. Nah, yang di sini sebenarnya yang penting Pak Nas, ya teman-teman, adalah calon-calon pengurus ini, gitu loh. Ya. Nah, kalau calon-calon pengurus ini hadir, antusias dia hadir, gitu loh. Kita adakan diskusi-diskusi, baru kita sepakat untuk menetapkan sebagaimana kesepakatan atau informasi awal bahwa Pak Eprida itu adalah kandidat sebagai ketua pengurus, ya kan? Ya. Ketua yayasan, gitu. Nah, tapi hari ini nggak hadir beliau, gitu loh. Ya. Nah, tentu juga materi juga tidak bisa kita bercerita terlalu jauh. Kenapa? Mubazir aja gitu, ya kan? Karena semua udah paham gitu. Nah, di sini Pak ini juga selayang pandang, mungkin Pak Amdan juga sudah paham juga gitu loh. Kan yang paling penting Pak Efrizalnya nih, Pak Nas gitu loh. Ya. Makanya kemarin waktu kita telekonferen, kan saya bilang sama Pak Nas, berikan dia struktur, kemudian Pak Efriza menyiapkan siapa anggota tim para pengurus yayasan. Kalau sudah lengkap, ayo kita rembuk bersama. Kan begitu kemarin konsepnya gitu. Ya. Nah, kalau beliau-beliau itu kandidat-kandidat yang kita tunggu tidak hadir, ya tentu kurang tepat juga kita membahasnya. Masih mutar-mutar itu aja kan. Ya. Nah, jadi itu menurut saya panas. Ya. Mudah-mudahan nanti para pengurus ini depannya yang betul-betul dia fokus lah, intens ya, untuk mau ikhlas memperjuangkan visi misi yayasan kita ini, yaitu bagaimana kita turut andil membangun bangsa ini, gitu loh. Memang bahasanya harus besar bahasanya, gitu. Jangan bahasa-bahasa ini yang kecil, kita harus bahasanya bahasa yang besar. Turut andil membangun bangsa kita. Nah, itu.
Apa bentuk wujudnya itu ya tentu nanti sudah ada dalam rencana kerja kita dan sudah ada dalam visi misi kita, sudah ada itu dalam anggaran dasar rumah tangga kita, Pak Nas. Ya. Sekali lagi kesimpulannya adalah kalau pengurus ini 5 orang sudah lengkap, kita diskusikan secara pasti. Nah, diskusinya harus pasti. Ya. Kapan, di mana, ketok palu. Oke, setuju, pakat, serius, ketok palu. Nah, sudah itu baru nanti rapat pengurus itu nanti baru dia menyiapkan rencana kerja yang di bawah arahan ketua pembina, gitu loh. Mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Seperti itu, Pak Nas. Ya, ya, ya. Saya kembalikan ke Pak Nas lagi ya, Pak Nas. Ya, mohon maaf. Oke, Gitu, Pak Nas. terima kasih Pak Ridwan. Nah, itu Ya. suara dari Pak Ridwan. Nah, itu tangan dari lain tuh. Nah, itu kan baru kita silakan. Ambonas. Yo, silakan Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Aldi Mawardi, tinggal di Jambi atau Payakumbuh ya. Kawan-kawan yang mati tanpa menyebutkan satu persatu, terkait yang disampaikan Pak Ridwan tadi, Ambo setuju ya. Artinya apa? Artinya satu rapat ya, Zoom meeting itu harus ada hasilnya gitu. Jadi kita tidak ingin berputar-putar di situ juga kan gitu. Nah, salah satu yang disampaikan Pak Ridwan tadi, yang ketuanya saya lupa Pak Nas, ya calon kandidat ketua si Efrizal, Pak Efrizal ya. Pak Efrizal. Itu kan jadi kalau Ambo setuju dengan Pak Ridwan, jadi Pak Anoni, Pak Efrizal ini harus sebelum kita rapat ini sudah menyampaikan calon-calon siapa sekretarisnya, wakilnya, siapa bendaharanya paling tidak, kemudian kalau bisa sekalian bagian pendidikannya siapa, kemudian bagian keterampilan, bidang keterampilan siapa, dan ruangnya siapa kan gitu. Jadi dengan struktur organisasi gitu kan. Jadi masalahnya ada pertanyaan Bu, orang-orang gue lah dikasih enggak anggaran dasar anggaran rumah tangga yayasan Binaran Rantau. Kepatan tuh kita telekonferen ya Pak Ridwan Batiko ya beliau tuh. Karena baru masuk kan, baru mendengar lo baru 2 hari mendengar baru lah diarahkan, lah buatkan konsep-konsep itulah dikirim kayaknya tuh dasar-dasarnya akan dibicarakan itu. Jadi ini kan nggak tahu entah apa alun-alun dibacanya lagi WA awak. Awak nggak tahu lah namanya manusia di dalam anu kan ada keterbatasan. Kalau lupa atau damam nggak tahu Wak. Biasa aja itu. Tapi kita sudah komit setiap hari Minggu, setiap seminggu sekali kita adakan jam 8. Sampai terjadi nanti kemana tuh apanya. Nanti itu kan agak banyak hadir yang baru-baru tuh. Karena awak masih menginginkan ada pengurus baik di ranah maupun di rantau. Kita masih menjajaki. Bincang-bincang tadi di daerah Kabupaten Agam. Ada pula tokoh di situ akan dianukan dia siap untuk ke situ. Tapi kan belum sempat lagi karena awak masih menunggu lah. Ada kesibukan lain orang-orang itu jam dan sama. Itu mungkin agak basa-basi ketik dulu. Kalau malam kamu memang muncul, kita tunggu minggu depan. Kalau minggu depan tidak muncul jalan itu berarti kita off-kan saja lagi, itu caranya lagi. Kalau tidak ada tanggapan, ya kan? Nah, gini Pak Nas. Kita tidak usah terlalu cepat menyimpulkan ya. Jadi saran Nambo Pak Nas dihubungi beliau. Kan beliau kan tidak tahu kan pertemuan kita hari ini kan. Sudah tahu. Ya, kalau tahu kemudian apa kira-kira halangannya kan. Nah, barangkali
kita ini kan kalau memang punya halangan tentu berkabar gitu. Ya, Nah, ambo rasa kita cari tahu kira-kira alasannya. Oh, nggak hadir. Gua kalau memang apa ya orang tuh punya komitmen, tentu dia akan beritahu ketidakhadirannya gitu. ya, ya, tidak tahu, Pak. Kalau mungkin barangkali itu kita tunggu aja. Jadi minggu depan kita masih tetap buka. Ya, kita tunggu. Ya kalau minggu depan masih Zoom, mohon maaf ya Mas, kalau minggu depan masih Zoom, jadi memang dipastikan betul Pak Nas bahwa beliau tuh bisa hadir dan juga yang kandidat-kandidat pengurus yang lain baik wakil ketua, sekretaris dan bendahara itu hadir gitu. Jadi sehingga kita tidak buang-buang waktu gitu Nas. Ya, kalau kini kan nah bendaharanya minta izin tadi tuh nggak bisa hadirnya dalam perjalanan ke Bandung. Oke, satu. Nah, Nah, dan sekretaris, sekretaris mencokok sebentar. Nah, Nah, tapi lah Pak Iblonya aja dosen kok. Jadi mungkin ada Zoom pula tidak tahu, Pak. ya bendahara. Bendaharanya dalam perjalanan ke Bandung. Oke, ya. Berarti kan mudah-mudahan minggu depan semuanya itu bisa bisa hadir. Cuma sebelumnya pasti yang akan datang, misalnya hari Sabtu itu sudah dihubungi beliau, diingatkan bisa hadir atau tidak, gitu kan? Ah, Nah, jadi sehingga tidak terbuang waktu kita percuma itu Lambo ya. iya, Mbak iya, Barasa iya. itu anak mohon maaf kalau kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Aldi. Nah, silakan. Coba ikutkan untuk kebersamaan. Ada Husna Nizar ini siapa nih Nas? jika kamu buang air besar di kolam, maka segeralah mengambilnya dan masukkan sedikit cairan klorin ke dalam kolam. Tapi Nah. jika kamu tiba-tiba mencret di kolam, dan itu langsung menyebar dengan cepat, maka diperlukan Mungkin bisa dimatiin rohnya siapa tuh? buang air besar di kolam. Ah. Jika Maaf, kamu tidak makan lontong. di kolam, maka segeralah mengambilnya dan masukkan sedikit Wow, yang sedang makan ada enggak? Kira-kira Pak kita kan pengurusan alun adole kok masih ancam. Amo menyimak ngurungnya lang aku habis ya. Nah, Sebenarnya bisa nggak ada selang-seling model kok. ya no, Nggak apa-apa ada. lah, lanjut lah, nggak apa-apa. Ya, maaf sebelumnya, ya barangkali tidak perlu dikenalkan karena dia lah sado. Barangkali saran Pak Ridwan tadi, memang sebaiknya seperti itu. Apalagi kita ingin membicarakan, ya, membicarakan sudah menuju kepada kepengurusan dan bagaimana kepengurusan ke depan. Kemudian kandidat itu pun sendiri, Pak kan pertama kan Amo belum kenal. Kemudian ketidakhadiran beliau, apakah hanya sibuk atau lupa kan nggak tahu ini. Jadi kalau setelah Pak Ridwan, kalau hanya waktu paksakan taruh, itu akan berputar itu saja. Besok mereka kawan-kawan itu hadir, nah, ulang luak dari kau coba balik. Jadi carilah waktu yang pas dengan catatan sudah dihubungi yang bersangkutan, akan terutama kandidat-kandidat itu. Sehingga keberadaannya bersama-sama juga untuk dibicarakan, bukan nanti klop apa yang kita bicarakan. Ya. Hanya itu dari yang sementara dulu. Oh iya, terima kasih. Nah, silakan lah dua lewat tiga, Pak Weli. Lontong malam. Nah, jadi memang menteko kalau kita tuh memang melalui Zoom, itu kendalanya memang seperti itu. Kalau mungkin itu kan calon-calon
nan dari ranah, ya kan? Kita kan minta dari dulu Pak Weli sebagai ketua bidang pendidikan, ya kan? Di ranah itu. Itu kesediaan beliau, tentu kita minta. Silakan Pak Weli. Halo. Ah, untuk bidang pendidikan, ketua bidang pendidikan kita minta ke Weli. Ah, baiklah. Oke, bicara lah tuh Pak Weli. Masuk wajah lo Pak. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Tuh, Pak, Jadi Pak Hamdan ya. laba jalan ya Pak Hamdan. Hmm. Ke Patangko Ambo ditunjuk sebagai wakil ketua. Ah, Jadi yang menunjuk waktu itu pemilihannya Pak Yus. Pak Yus nggak hadir ya Pak? Pak Yos, Pak Yos diundang lalu nadir, Bu Laili? Hah? Laili Bu Laili? sedang dalam perjalanan. Beliau tuh masih di lapangan mainnya tuh. Demo kan. Ya demo saya taruh itu. Ya, ya. Nah, Jadi kemungkinan eh, Ambo mencari dari awal Patang tuh dari apa? Dari penunjukan Ambo jadi wakil, Ambo okein karena kan kesibukan. Ambo sawana sibuk di tempat organisasi lain, Ambo menjabat yang di IKM, Ambo di OKK, sudah tuh DPP, tuh di kampung Ambo adalah Ambo punya jabatan di IKADAMAS yang baru ya sekjennya Pak Ketua itu Pak Hamzah. Pak Hamzah ya. SAG, MAG. Nah, itu dia sekjennya. Nah, Hmm. besok ada acara tanggal 3. Jadi sibuk. Ambo bagian pencarian dana dan acara di situ. Iya, iya, iya. Terus di LBH Pandakan Nagari. Hmm. Kebetulan Pandakan Nagari itu dibentuk oleh Daram. Ambo wakil direktur di situ. Pelantikan besok tanggal lampe. Sudah tuh di LBH Intan, Ambo jadi pengurus OKK. Intan itu LBH dari IKM. IKM. Jadi ya, jadi kebetulan Pak Sapri Nur itu ketuanya. Nah, jadi Ambo sibuk Pak. Iya. Jadi sawananya bukan ndak mau ikut. Kalau mau dari yayasan kini yang kita bantu aku, memang perlu dana safety untuknya untuk basumbang untuk menyumbang pelaksanaan yang apa yang Bapak sampaikan waktu itu Jumat Berkah. Tentu awak menyumbang. Sementara ini kok posisi anak kuliah 3 ya gitu. Mungkin nopiti itu sangat banyak gitu. Iya, iya. Jadi itu kira-kira untuk menyumbang tuh ya Mbak banyaknya nyumbang-nyumbang ulun KM tuh pengurus DPP tentu tiap Nyumbang. DPC ada yang kematian ndak menyumbang wak Pak Alo di kampung ada itu pulau kan gitu. Ndak ikut wak pengurus mata kebayaran lama tuh mau penasehat di sini. Sementara sakit enaknya sementara namanya orang banyak kan. Jadi tiap hari itu ada sumbangan Pak. Sumbangan. Nah ditambah lo dengan yayasan ko. Ambo tentu kalau lain hanya menjalankan insya Allah Ambo sanggup. Tapi kalau untuk membuat menyumbang-nyumbang balik tentu Ambo lebih baik indak petangkan Ambo cabut dia ketua Kambo. Ya, Pak Efrizal tuh ya. Pak Hamdan dikumpulkan NPWP dan KTP.
Hamdan berminat apa tidak jadi pengurus Yayasan Ranah Rantau. Jadi Ambo angkat tangan masalah itu. Ambo mundurkan diri lah Pak ke Jambo. Indak talok do beko ndak takanggung dek Ambo jabatan itu. Ambo jadi anggota aja lah. Jadi kalau jadi anggota kan mau menyumbang mau ndak kan ndak begitu tacali ada. Tapi kalau wak pengurus ndak menyumbang tuh rasanya bare hati. Gitu. Tak bawa indong gitu kan. Tapi Ambo ndak mau kan gitu. Jadi makanya Ambo dari awal patang disambut deh siapa dek ketua calon ketua itu Pak Eprizam angkat tangan cuma Ambo ndak bisa doh. Ambo sibuk cuma. Ambo sibuk. Kalau bekerja insya Allah tenaga insya Allah Ambo mungkin 3 kali sebulan bahasa robok atau pada pertemuan mungkin sekali bisa mau hadir. Tapi kalau untuk 3 kalinya hadir mau mungkin tidak bisa gitu kan. Itu hanya Bang Tanago tuh cemo. Kalau PT kemungkinan ambo tidak bisa ada cemo. Ampo tiari Pak, tiari menyumbang. Ada kegiatan tiari mode tadi kok ambo mewakili. Tapi Pak demo-demo tentu waktu banyak. Sementara ambo ambo masih aktif di dinas. Jadi tidak bisa banyak waktu. Itu Pak. Jadi ambo jujur ambo sampaikan ambo tidak bisa mengikuti yang awalnya awak bisa mengambil ya kan mengambil ya dana dari luar, sumbangan dari luar gitu kan dengan adanya yayasan. Pak Yus bilang gitu, Beko sumbangan. Kalau tenaga insya Allah Pak, ambo siap gitu kan. 24 jam ambo siap tenaga. Ambo sumbang bisa, udah latih-latih mau, Pak Ilo kasih nanda masalah. Kok tadi kan lima itu. Pak Jakarta Utara mau, Pak Kelapa Gading, Pak Kebayoran, apa ya Pondok Indah, masuk mau kasih kau gitu. Jadi bahasa Robo dan menyumbangkan tenaga saja, baru mau pulang nyampe di rumah gitu. Jadi intinya itu Pak terkendala. Yayasan berjalan, organisasi berjalan kalau ada dana gitu. Menurut Ambo, karena Ambo lah bolak-balik dengan organisasi kok, termasuk di kampung Ambo sendiri gitu. Di kampung Ambo sendiri Ambo kan pengurus inti pula. Pendirian di Kadamas itu Ambo ikut tanda tangan ke notaris itu. Jadi tentu Ambo menyumbang untuk perjalanan itu tidak sakit. Orang 1 juta, awak 5 juta menyumbang karena awak pengurus kan gitu. Awak harus memajukan, awak mandi kudo namanya, gitu untuk menegakkan organisasi tersebut gitu. Itu tidak bisa diindahkan gitu. Karena itu kampung awak kan itu Pak. Kira-kira bantu itu. Sementara Ambo nanya di jalan kok, di sana Pak. Ambo tidak tahu. Jadi jujur aja kalau di oto kok nanya di jalannya, gitu. Di sana Ambo turun balik gitu kan, turun Ambo balik. Kalau jadi dalam grup sih oke, tidak ada masalah gitu. Gitu kira-kira ada itu Pak. Sebelumnya Ambo minta maaf. Ya ini itu yang mau sampaikan. Terima kasih Pak atas perkenalan. Tapi Ambo tidak akan menyerah dalam arti tenaga baik pun di dalam grup perkenalan persahabatan tentu tidak bisa Ambo putuskan kan gitu. Tidak bisa Ambo hapus lah persahabatan tersebut gitu. Kira-kira ada itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamdan. Kita dengar tanggapan dari Pak Ridwan. Apa kira-kira yang disampaikan oleh Pak Hamdan itu? Silakan Pak Ridwan, tanggapi dulu. Pak Ridwan.
Halo. Nah, Oke, selamat malam. Assalamualaikum Pak Hamdan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Elisra juga belum saya tegur ya. Pak Elisra, sehat Pak Elisra. Oke, untuk Pak Hamdan, apapun yang disampaikan oleh teman-teman semuanya, Panas, kita harus hormati, ya. Kita harus hormati, kita hargai apapun pendapatnya, gitu loh. Saya juga berterima kasih dengan Pak Hamdan. Pertama sudah mau bergabung dan kemudian terakhir ini menyampaikan apa kendalanya dan apa yang lebih baik langkahnya diambil. Lagi terima kasih buat Pak Hamdan. Nah, balik ke Pak Nas ya. Untuk calon-calon pengurus ini coba diadakan lobby-lobby yang pasti menjelang 1 minggu ke depan gitu loh. ya. Jangan tidak ada komunikasi. Jadi dalam 1 minggu ke depan tuh hampir setiap minggu, dalam 1 minggu itu ada komunikasinya dengan Pak Efrizal itu secara intens, secara fokus, secara terukur lah pembicaraan-pembicaraan itu. Dan kemudian diberikan dorongan ya kepada Pak Efrizalnya, tolong siapkan anggota timnya siapa dibentuk. Nah, jadi dari situ bisa kita lihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Baru pas di minggu itu kita bawa diskusi bersama teman-teman ini, senior-senior kita, para pendiri-pendiri ini gitu loh. Itu saran saya, Pak Nas. Jadi tidak bisa dilempar saja begitu tiap minggu udah kita ketemu, tiap minggu ya enggak juga. Jadi kan kandidat-kandidat ini harus kita giring, Pak Nas. Digiring, digiring, dipantau sampai deal gitu loh. Ya mungkin minta pendapat dari Pak Efrizal itu. Apa pendapat Anda? Nah, bagaimana bagusnya nih Pak? Ada langkah apa yang harus dilakukan? Nah, minta pendapat. Gak apa-apa kita minta pendapat. Kenapa? Pendapat itu adalah intan berlian, Pak. Jangan sungkan kita minta pendapat kepada siapapun. Karena pendapat-pendapat itu adalah intan berlian yang perlu kita gali dan kita cari. Dari siapa? Ya dari diskusi-diskusi kita ini gitu loh. Saya kira itu Pak Nas, saya kembalikan ke Pak Nas. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Ridwan. Kalau Pak Hamdan kan sudah dijalihkannya tadi itu kan. Siap. Nah, siap itu kan berarti dalam bentuk tenaga. Nah, kita menghargai Pak Hamdan. Beliau itu sudah jujur menyampaikan apa yang diinginkannya. Nah, jadi kepengurusan itu memang diawalinya dengan bekerja dulu, Pak. Kerja kelas bukan mencari duit dulu, kita bekerja dulu. Jadi kan kita kerja, kita dalam rangka melobi-lobi itu memang kita menunggu. Mungkin barangkali Pak Efrizal itu mungkin lalu mendapatkan orang lain. Itu kan Pak Hamdan itu kan karena dikenalkan pada ketika halal bihalal di IKM Pak Lizon itu kan. Nah, itu baru dikenalkan itu. Mungkin Pak Efrizal lalu mengenal lain. Tentu kita menunggu dari beliau itu sudah dapet apa alun. Nah, kalau alun dapet tentu kita maramu nanado. Iya kan? Nanado misalnya jadi kepengurus itu. Nama Nado hadir, bersedia jadi pengurus kan kita diangkat jadi pengurus itu. Nah, itu kita lah diskusi itulah gunanya kita untuk lobby kini dulu. Nah, kini kan alun banyak lagi kita ada channel-channel nana mau hubungi di Padang. Nah, sampai kini alun muncul lagi. Tapi punya keinginan ingin untuk bergabung. Itu kira-kira. Kalau dari Pak Efrizal, mungkin barangkali dari lain ada calon-calon silakan aja untuk manukan, tidak harus dari Ambo kan.
siapa kira-kira yang bersedia untuk jadi pengurus? Dari Pak Aldi, dari Pak Elisa Rais, dari Pak Wel, ya kan kita nunggu. Bahwa pengurus itu, kalau enam bendahara kalau jadi bendahara lah, udah siap. Sekretaris, ah, sekretaris itu harus ada pendampingan kelihatannya. Sebab muncul Sabanta Aluna Dolai, jadi perlu pendampingnya sibuk jo. KSB itu yang belum ada, yang belum lengkap tuh ketuanya, sekretarisnya harus tambah tuh. Jadi mungkin barangkali untuk selanjutnya Pak Amdan tetap kita anukan, kita tampakkan di posisi yayasan nanti. Bukan berarti dia harus pergi, enggak. Betul. Kita membutuhkan orang yang seperti Pak Amdan itu untuk di yayasan. Sebab link-linknya banyak sekali, hubungan-hubungan jawab masyarakat. Bahwa yayasan kau memang seperti itu. Nah, mungkin barangkali itu saran dari Ambo, Pak Amdan. Bukan berarti Pak Amdan keluar dari lingkup yayasan, tetap berada di yayasan atau sebagai apa nanti kita tempatkan sesuai dengan kapasitas Bapak. Tapi Siap, siap, siap. itulah Siap, kira-kira Pak. Pak Amdan. Siap, Pak. Nah, Awak membantu untuk link, untuk Matanago, untuk ah, lobby-lobby, insya Allah, Pak. Itu. itulah. Cuman apa untuk acara yang apa sampaikan ada kan ini Jumat Berkah. Jadi karena dia Jumat Berkah awak ada yayasan. Nah, yayasan eh, di Jakarta Barat itu Yayasan Allah Bajalan. Nah, itu menyumbang, wajib menyumbang pengurus. Ya, Awak di situ sebagai supir ambulan ya, supir ambulan di yayasan itu jabatan ada orang meninggal, awak mantan kan gitu. iya. Jabatannya enggak penting deh, Wak dong. Ah, Oh, bagian supirnya bulan nih, cenya jadi so. Enggak masalah ada yang para ramian ya. Yayasan itu yang penting berjalan. Nggak ya. doge sebagai apa-apa dong. Sama orang itu mah nyupir ambulannya. Awan nih udah jabatan nggak penting deh waduh Pak. Yang penting yayasan lebar jalan ketutnya. Yayasan tuh ada sekolahan, ada masjid. Ah, Ini lah bayan Al Furqan. ya. Jadi Minang Basamo, Al Furqan Minang Basamo tuh yayasannya. Uleli tahu tuh. Jadi lah baik lo anu tuh ruangan untuk panitia, untuk IKM, untuk DKM-nya, terus imam-imamnya lah diatur ke sado itu Pak. Ya. Tuh Jumat berkahnya selalu tuh Pak, aduh sinan Jumat berkahnya gitu. Ya. Jadi menyumbang tiap Jumat nah, harus karena awak pengurus gitu kan, awak pengurus di situ walaupun supir ambulan tentu awak menyumbang agak 50, agak 30, agak 100 gitu kan. Itu tetap ada piti keluar. Nah gitu. Wajib. Hmm. Jadi menurut awak wajib karena itu termasuk sedekah Jumat gitu kan. Nah Ya. itu makasihnya pada itu Pak. Ya. Kira-kira enggak. Itu yang awak sampaikan patang itu. Awak baik yayasanku Rana dan Rantau memang membantu masyarakat awak. Beko di kumpulan carian guru kan itu cama dulu kan. Kalau Ya. cuma berkah biasa saja Pak. Ya. Awak bisa mereka orang lain itu bisa awak berekam, wabek ke misi wa untuk meminta bantuan gitu. Tapi yang lebih rancak lain masyarakat IKM orang Minang yang ada di DPC itu Ya. awak kumpul, awak adon kursus, awak rekam itu gitu kan. Awak adon iko lesnya guru lesnya sekali dua kali situ jadi ndak ada kan gitu. Yang penting kan rekaman foto itu eh ada di awak gitu. Jadi awak guna awak lain dengan yang lain gitu. Mengagi ilmu, ada tukang jahit, ada tukang las atau tukang apa gitu kan. Cuman di kumpulan masyarakat yang nganggur, yang tidak ada ekonomi yang lemah, itu kan. Jadi induk-induk yang kumpulan kalau Jumat berkah kan apa-apa banyak gitu kan. Nah, jadi induk-induknya yang awak jadinya guru, bagiannya pelajaran di desa tersebut kerja baik orang awak, baik orang uh, Jawa pun tidak masalah gitu. Yang penting di foto itu banyak orangnya gitu.
Nah, model itu kira-kira Pak yang mau sampaikan intinya masukan itu lain dan yang lain makanya awak dicari orang gitu. Tapi Ya. kalau Jumat berkah perasaan ambo lah tiap Mas Haji ada tuh Iya, iya. Jumat berkah itu gitu. Kira-kira bentuk itu Pak. Ya, Terima kasih Pak. Ya, ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ya. Pak Amdan, memang kalau di Jumat Berkah itu kan kita karena melihat orang Jumat Berkah. Tetapi setelah dikaji Jumat Berkah ya, itu kita tidak masuk di situ dalam dalam apa itu dalam melaksanakan seperti itu. Sebab Jumat Berkah itu hanya diserahkan saja kepada pengurus masjid dan tidak ada kita membagi-bagikan seperti itu. Jadi setelah dikaji-kaji untuk Jumat Berkah, untuk yayasan kita tuh kurang pas, sebab kita bergerak di bidang pendidikan dan keterampilan gitu loh Pak. Nah, bagaimana caranya mendata orang itu? Orang itu biasanya kan kalau Jumat Berkahnya dapat PT saja dan ilmu itu tidak begitu penting baginya. Nah, itulah masalahnya untuk dimakan aja. Nah, jadi kita mungkin barangkali polanya itu pendekatannya itu beda. Mungkin barangkali kita pendekatannya dengan bidang pendidikan dan keterampilan. Nah, itulah yang kita harap. Nah, serupa Ambo di Padang, Pak, yang di Padang itu Pak kata ke masjid-masjid salat ya salat berjamaah. Di Sinan itu ada imam masjid yang membina anak-anak MDA dan itu tidak begitulah fokus bayarannya seperti apa. Tetapi kita nanti bagaimana dia cara melaksanakan tagihan kepada murid-muridnya itu nanti narasikan nanti di dalam kegiatan yayasan itu. Nah, kita tanam tuh setiap setiap musalam-musalam yang punya MDA-nya itu yang tidak terurus, yang tidak dibayar gurunya. Tetapi kita tidak janjikan kepadanya itu gaji berapa gitu. Tetapi kita nanti dengan adanya narasi dari tagihannya itulah yang akan dijadikan modal untuk menghimbau donatur. Nah, jadi kalau kecek Pak Amdan itu awak kabar turun lo bantu itu memang tidak bisa Pak. Sebab kegiatan itu harus ada dulu. Baru kita berturun. Kegiatannya tidak ada, apa gunanya kita minta sumbangan ke orang gitu loh Pak. Jadi kegiatannya kita buat dulu. Serupa ambo, serupa di anu ya di kota-kota kau kan dan dibutuhkan orang itu sebenarnya banyak. Seperti keterampilan untuk memperbaiki laptop, memperbaiki HP itu sebenarnya sangat dibutuhkan orang. Tapi siapa? Nah, kita kan harus membina itu. Nah, nanti gurunya itu yang dibayar. Nah, dibayar itu tentu kita mencarikan donatur. Nah, orang-orangnya itu naruh di anu dulu, di plot dulu. Gurunya siapa? Gurunya Jale, nah, akan membinanya Lado. Sudah tuh muridnya ya kan kita giring ke situ. Itu Pak Hamdan. Jadi eh polanya beda dengan Jumat Berkah. Kalau Jumat Berkah memang kita arahnya ke situ, tapi kita harus eh seperti Pak Amdan bisa tuh melobi-lobi DPC DPD di daerah, misalnya di Jakarta Utara atau di Kabupaten Toba Sobok dan jauran di Cibinong, Cibinong, Jakarta Selatan bercerita seperti itu. Cobalah bentuk ke di situ kira-kira komunitasnya apa kegiatan apa. Nanti kita ikut andil di situ untuk menyampaikan kegiatan yayasan. Itulah Nah, kira-kira Pak. tadi ambo bahasa Robo Pak Datuk Gampo apa tuh dari orang Balingka. Oh ya, Majan Silek Harimau Pak. iya iya iya. Jadi inyo minta tolong Jambo menghubungin seluruh masyarakat yang niat. Nah, itu membayarnya tuh Pak, membayarnya ke pembelajar Silek Harimau itu. Jadi di Jakarta Utara tadilah nyebentuk lah 2 bulan yang lalu. Hmm. Nah, membayar tiap anak itu yang datang hadir itu 150.
150.000. Hmm. Jadinya datang dari Tangerang, bawa asisten. Itu pun bisa terlaksana, Pak. Boleh awak belajarkan anak-anak itu fasilitasi untuk gratis belajar Nah, itu dia. keahlian. Jadi Iya, itu dia. sangat banyak potensi bisa kita lakukan gitu. Justru itu. Awak kan pernah mengecek di Tambora itu, Pak. Masyarakat itu mungkin induk-induk aja anak-anak muda itu agak 50 orang bisa berkumpulkan gitu. Itu paling sakit itu. Bisa banyak gitu. Di Kebayoran Lamo bisa sado itu ibu-ibu sama anak-anaknya suruhnya datang, awak bawa keterampilan, awak ge penerangan, awak ge ketuanya itu gambaran. Bekonya mengumpuan kira-kira mulai itu. Itu saja nyo dari daram tuh. Lapie itu kan Laskar Pembela Islam dan Adat. Lapia singkatannya tuh. Itu dari daram, Pak. Nah, jadi ambo kan di daram tuh dulu. Di situ bidang di Batang tuh di bidang ekonomi. Kini tuh di bidang hukum memulai. Di situ jabatannya. Habis itu jadi di LBH-nya ambo menjadi wakil direkturnya. LBH-nya itu namanya Pandaka Nagari. Nah, jadi kalau ada yang berurusan dengan hukum, orang daram itu awak yang turun tangan gitu kira-kira pada itu. Rencana Yayasan Rana dan Rantau kau punya kesempatan itu. Jadi awak kau kan menyumbangkan pikiran-pikiran, awak sumbangkan ilmu yang awak dapat yang bermanfaat bagi anak-anak itu. Ambo yakin sekali ambo serobokan dengan ketua modelnya Kebayoran Lama DPC. DPC aja lah. Per DPC saja DPD terlalu gadang beko. Jakarta Selatan, tapi DPC aja Kebayoran Lama. Terus DPC di Tambora Jakarta Barat contohnya. Atau DPC di Penjaringan Jakarta Utara. Jadi di Tangerang pun ada itu DPC Tangerang Kota. Jadi ambo kenalkan dengan ketua DPC tersebut. Jadi orang DPC ketua itu mengumpulkan Indo-Indo kok sampai menyampaikan itu gitu. Jadi awak ada kesempatan gitu untuk membagi pengetahuan yang ada. Itu yang menurut ambo gitu. Yang lebih identik kasih itu painya gitu. Iya, Awak ada. jadi Pak Hamdan, memang program kita itu untuk seperti itu. Ambo lah mau hubungi Harko Mangga 2. Ya, Harko Mangga 2 itu ambo tanyakan di orang situ kalau untuk pertemuan anak-anak itu memperbaiki laptop, berapa lamanya? Paling lama Pak 10 kali pertemuan. Tenyo tuh anak-anak itu lah terampil untuk memperbaiki laptop. Itu paling lama tuh gitu. Di nanti gaji kan beliau itu Pak. Kalau anak-anak Nambaraja itu kan nanti digiring oleh orang DPC itu ke situ. Bisa tampaknya banyak tuh di Harko Mangga 2 itu untuk memperbaiki laptop. Misalnya berapa gitu. Nanti kita kita harus dan nanti komitmen jauh orang nang kama majakan itu pendamping di anu tuh di kadanya sendiri kan memperbaiki laptop itu di kadanya sendiri. Jadinya tetap ada di situ nanti kita kasih honor. Nanti kan kita bicara dulu orang DPC kok siap enggak mengantarkan anak-anak ke situ belajarnya gratis tapi yang dibayar itu adalah gurunya kan kalau membayar misalnya sehari misalnya pertemuannya. Kalau sehari paling banyak 200.000 kalau apa kan 200.000 untuk bayar honor guru itu. Kalau misalnya ada dapat 10 orang kan kan bisa itu sebenarnya 10 hari itu. Itu kira-kira Iya, Pak Pak. dan Iya, menurut botong. Jadi patang-patang tuh kan Mbak Cerita Jumat Berkah waktu itu nggak mau. Jumat Berkah Sinan situ bayuran sekian waktu itu. Cuman kan ambo menyumbang nggak sesuai
Waktu itu kurang kalau nggak salah tuh 120. Yang seharusnya 120 sampai 50 kecek ketua kan. Ambo menyumbang 120 waktu itu. Jadi Ambo nggak tahu tuh sumpah berkah apa itu kan. Ambo sumbangkan aja lah kok kan gitu. Ya Bismillah saja gitu kan. Iya. Entah Jumat berkah, entah berkah Jumat, entah apa kan gitu. Jadi ke Ambo ndak menjalur no, nah, kan membina ranah rantau bina. Nah, bina aku kan bahasanya membina. Iya. Jadi membina aku mengaji pelajaran gitu kan. Iya. Iya. Namanya membina kan. Kalau di Ambo, kalau tidak bisa dibina, binasakan. Kalau militer kan ada itu. Tidak ada cerita, ada cara kan gitu. Nah, Iya. kalau ulang nak dorong. Iya. Tapi menurut Ambo, Iya. kalau gratiskan Pak. Ini Ambo datang Pak. Onda-onda seorang-seorang ke situ Ambo tuh. Dari DPC Iya. siapa yang berminat kan gitu. Di Iya. DPC ku Iya. siapa Iya. yang meminat. Ambo Ah, cariin guru di sinan. Baraja ke situ. Pasti Nio untuk kepentingan Nio kok. iya. Ada Iya. dia bapaknya DPC itu pasti punya keahlian menggitar, belajar musik contohnya model itu. Pasti Iya. orang tuh Nio belajar musik di sini datang ke situ ti Ariapo. Termasuk Lapia tuh. Lapia itu kan bela diri. Iya. No tuh Reci Harimau. Nanan dari Jakarta Selatan pe Bonda ke Jakarta Utara tuh 3 kali seminggu. Membayar lo di sini tuh 150.000. Nya lakukan karena apa? Karena nya kepingin bisa gitu. Ini pengamanan buya-buya beko gitu kan gitu. Bagi kesempatan untuk pengamanan buya seandainya kan dulu guru-guru ngaji itu pintar bersilat, pintar imam itu. Kini kan imam tuh kadang pakai pengawal gini gitu. Jadi Sri Harimau itu. Jadi kira-kira mulai itu masukan dari Ambo mungkin Ambo dek ketik ilmunya belum sabarapo. Cuman gambaran dalam permasalahan itu tentu perlu juga usulan buruk aku dari Ambo gitu Pak. Masuk kalau diterima ya alhamdulillah kalau indah ya Pak aja lah kan gitu namanya juga nyusul kan gitu. Ya. Ide kan itu. Jadi, Saran masukan kan mulai itu iya. tuh Pak. Nah, jadi kira-kira mulai itu yang setuju deh Ambo. Ya Assalamualaikum kan petanggung sempat juga kabuyar gitu. Di grup itu Ambo saya lihat kan. Ambo diam aja, nggak ada komentar sama sekali karena apa? Ambo nggak sesuai loh ya. Dah itu Hamzah sendiri sebagai ketua bingung gitu. Itu gitu. Jadi ini tuh dia dinas pendidikan diajar mengaji orang-orang tuh di Yayasan Jakarta Barat tuh banyak tuh Pak Jakarta Barat itu tiap minggu Pak mengaji, mengaji kan ada orang awak kok kan belum di sana mengaji. Waktu COVID kan jadi imam susah. Jadinya belajar mengaji. Ibu-ibu pun mulai itu di yayasan tuh bisa tuh. Iya. Ada Iya. Iya. guru dewa, ada guru ngaji, ada lo ngaji kan gitu gratis ke orang tuh pengajian di sini di Ariapo apa kayak contohnya di Kemanggisan tuh kan Daram tuh ada situ awak aja sebagai gurunya guru ngajinya contohnya ada orang yang wak bayi guru ngaji situ ibu-ibu atau apa mau datang kan gitu pas Iya. dia mau datang gitu loh Pak kira-kira pada itu gitu Iya. menurut Ambo jadi di situ kesempatan tentu ada rekaman untuk mendapatkan bakat Pak Yos awak mencari dana dari luar Iya. gitu. Iya. Dari yayasan itu lah dibangunnya, Boyo Mas Haji dibangun di Muhammadiyah, nyusumbangkan di Muhammadiyah itu beratus juta itu membuat bawah itu gitu kan. Jadi dengan model itu Yayasan Rana Rantau itu memangnya punya Mas Haji dulu dikuasai di orang Jawa, kini diambil dari IKM. Jadi IKM punya aset, IKM punya yayasan, yayasan punya aset kira-kira model itu. Iya. Jadi Ambo tuh ndak perlu jadi ketua, wakil ketua, sekretaris ndak perlu Ambo ndak gilur jabatan no Pak. Yang penting le mau jalan, ayo. Ambo ndak jabatan no, Ambo lillahi ta'ala aja kan gitu. Tapi jangan kanai-kanai mana gitu lah Pak. Kalau ledo pitih mau sumbangkan atau pitih. Iya. Ambo mohon maaf kan gitu Iya. kira-kira Iya. pada itu Pak. Pak Ridwan. Itu aja lah dulu Pak. Ambo kayak istirahat besok pagi-pagi Ambo kapai ke Kerawang. Iya. Jadi Iya. Ambo perlu istirahat dulu lah jam 10 hari. Terima kasih Iya. sebelumnya. Ambo minta maaf kalau ada saran dan masukan Ambo kok bukan gambaran ketik-ketik saja karena umum Ambo semua jago. Jadi Panas, panas. nah Dengarkan dulu dari tanggapan dari kawan sebelum sebelum Ah, lanjut lah. ya, ini menanggapi Pak Hamdan tadi ya.
Tapi Jadi, Ambo gini, Ambo secara global, enggak, Nas, Pak Ya. Nas. eh Menurut Ambo nih ya, yang namanya organisasi itu ada namanya internal dan eksternal, ya enggak? Hmm. Jadi, menurut Ambo, kita harus benahi yang internal dulu gitu. Hmm. Apa yang internal? Yang internal itu adalah ya kepengurusan tadi gitu kan. Jadi Ya. kalau pengurusanku harus mantap dulu lah kan. Paling tidak 3 orang tuh. Ketua, 4 orang lah ya. Ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara. Yang 4 ini harus sana dulu. Harus mantap dulu kan. Nah, baru Ya. kita bicara program. Nah, kalau misalnya kita berkutat dengan program, sementara kepengurusan kita belum mantap, rasanya kok pincang jalan juga gitu. Jadi Ya. sekali lagi yang mengusulkan, insya Allah minggu depan kita yang pengurus go lah mantap dengan catatan Pak Khairuna sudah melobi-lobi orang ko. Hmm. Nah kalau perlu dikirimkan anunya formulir kesediaan untuk jadi pengurus. Kirim ke orang itu anggaran dasar rumah tangga atau akte pendirian yayasan gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua terkait dengan berorganisasi, eh, ya yang namanya organisasi ini kan kita masing-masing kita ini kan punya kontribusi mungkin beda-beda ya dak. Hmm. Ada orang kontribusinya ide, ya dak. Ya. Ada orang kontribusinya dari dana. Ada orang kontribusi dari tenaga. Jadi menurut Ambo Pak Hamdan tidak masalah ya. Jadi artinya beliau kan juga tidak menolak untuk menyumbang kan. Dia tetap kalau ada sumbangan misalnya, ya mungkin tidak penuh kata penuh apa kan gitu. Ambo rasa sama lah gitu ya. Jadi menurut Ambo ya memang kalau idealnya sih orang pengurus organisasi itu atau orang yang aktif di organisasi itu dia ketiga-tiganya, ialah nyumbang ide, ialah nyumbang tenaga, ialah nyumbang dana kan gitu. Tapi apapun yang penting itu niat ya, niat. Ada nggak niat untuk memajukan organisasi itu dulu? Nah, itu yang kedua benar saya. Jadi internal, eksternal itu bisa nanti. Nah, kemudian berikutnya, Ambo dari awal ya, Ambo lah mengusulkan dulu. Mudah-mudahan tak kena deh kawan-kawan dan Ambo menginginkan adanya batang tampik kita basanda gitu. Artinya apa? Artinya memang kita harus cari orang gadang lah, gak curang atau gak berdua kan, yang bisa ya paling tidaknya tuh bisa support dana lah gitu kan. So kalau pengurus itu baru orang masuk kemudian lah dihadapkan dengan sumbangan, nah, orang kadang-kadang malih orang gitu. Nah tapi mohon maaf ya Pak Senior, Pak Ridwan kan dari dulu kan Pak Ridwan kan ngomong tuh, kita harus mandiri, kita harus tidak perlu kita keluar. Nah, tapi faktanya kan gini, kita lah coba mandiri, kita lah coba berusaha sendiri, tapi faktanya kita seperti ini kan belum sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau Nuri Ambo kita jual lah kita proposal yayasan kita nih. Ini kami mau diri yayasan kayak gini. Nah, bisa enggak Bapak ikut di sini membantu? Dari apa misalnya kan gitu. Jadi yang berasa kayak serta odang itu kan orang berduit tuh. Kalau untuk nyumbang apa kecil baginya itu kan. Nah itu. Jadi itu kalau mau ya enggak kalau mau. Jadi artinya memang kita perlu batang untuk basanda kan itu. Tuh. Nah kemudian ya gimana Nas ya? Yayasan kita ini lah lebih tahun ya berapa nih? Nah, jadi bakat Pak Ridwan tadi kita jangan zoom meeting tapi berputar-putar di situ saja gitu kan. Memang ada progresnya gitu kan. Jadi berarti kalau dari Ambo minggu besok targetnya harus duduk ketua, sekretaris dan bendahara tadi dulu ya. Kalau mantap orang itu baru kita bikin program. Kalau program itu merasa gampang lah ya. Cuma yang susah itu adalah dana untuk melaksanakan program itu. Kemudian terkait dengan masalah Jumat Berkah tadi aku setuju dengan Pak Amdan ya. Itu kan kita ini kan membina. Ya lebih kita keterampilan ya. Keterampilan, pendidikan itu kan. Nah, dan Ambo tetap lebih cenderung ke ranah nah Pak Nas. Ya. Kalau di apa kalau di rantau itulah banyak yang membantu lah gitu kan.
Tapi kalau di ranah ke kan tidak banyak yang bisa. Jadi ambo lebih cenderung bagaimana supaya yang di Padang nih ya duduk bolanya gitu nah, Pak Nas. Nah, Ya, duduk bolanya, siapa ketuanya, siapa wakil ketuanya, siapa sekretaris bendahara, siapa bidang-bidang tadi. Di bidang perencanaan, bidang apa pendidikan, keterampilan dan mbak. Nah itu yang terasa dalam Bu Panas ya. ya, Sebab mau yakin ya, kita ini kan bergabung dengan Yayasan Binaran Antoni memang ikhlas ya, artinya tidak ada embel-embel ya, tidak ada nak mencari jabatan, nak mencari namu, tidak ada itu. Ya, berasa itu Panas. Mohon maaf kalau kurang berkenan. ya. Terima Maaf kasih. Pak Senior kalau Ambo Siap, terlalu siap, lancang. siap. Assalamualaikum Siap, siap. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Aldi. Jadi Pak Hamdan itu untuk dirantau ke beliau ke memang dibutuhkan apa link-linknya itu. Sebab kami masuk ke wilayah-wilayah untuk IKM, DPC itu sulit. Kalau tidak ada Pak Hamdan tidak bisa masuk. Sebab masalahnya beliau ini lebih lebih tahu. Sebab dia OKK di IKM kan. Ya, ya, ya. Iko. Jadi Pak Hamdan Iko sebagai jembatan bagi kita untuk di mana orangnya Pak Hamdan, kita datang ke situ. Untuk itu aja caranya. Jadi nanti Pak Hamdan misalnya siapkan orang di situ, Ambo datang ke situ menyampaikan ke orang-orang itu. Sebab Ambo lama lobby Pak, nanti serupa di Roksimas, ya kan lobby untuk orang tuh mau jadi instruktur. Tapi inyo nanti bayinya nambah aja gratis. Nah, kita kan siapa yang akan mengantarkan orang ke situ ke belajar gratis itu masalahnya. Coba nanti kan kalau di UI kan ada orang tuh untuk membayar gurunya terserah. Awal anu perlu kan prosesnya itu Pak. Proses dari awal terjadinya kegiatan itu sampai jadi gitu, sampai bisa. Nah, di apa orang awak tuh di Kota Baru namanya Firdaus. Itu inyo sudah bagian kamera tuh. Nah, itu kecilnya bara jumlahnya orang buka kamera di sini Pak. Servis kamera itu dari Ambo tuh instrukturnya. Hanya siap pula tuh untuk di kadanya itu mempercaya kalau jauh kan orang-orang yang belajar gratis. Nah, tapi selama kau Ambo buntu untuk link nanti yang punya Pak Hamdan itu. Coba kalau misalnya untuk di eh, di apa di Mangga Dua Harko Mangga Dua itu kalau beda kayak dari Jakarta Utara sebenarnya. Linknya lah ada di Harko Mangga Dua itu laptop gitu loh. Itu kira-kira Pak Hamdan. Nah, tinggal nanti Pak Hamdan siarkan orang di situ DPC-nya di mana Sobo. Nah, itu caranya. Untuk ada yang disampaikan Pak Aldi tadi. Nah, itu dalam rangka itulah kita baru mengidentifikasi calon-calon ketua. Calon ketua. Kalau sekretaris bendaharanya sudah ada. Kalau sekretaris perlu sekretaris yang agak agak kesit. Kalau Pak siapnya sekretaris tapi nya sibuk jadi dosen gitulah. Ibu Evrita itu. Ya mau jadi sekretaris tapi tidak bisanya intensif di dalam apa menjalankan anu tuh. Nah, itulah kira-kira. Mungkin barangkali kita perlu pendampingan masing-masing dua lah, ketua, wakil ketua. Itu barangkali dari Ambo sebagai tanggapan untuk di ranah Iko, kita kita percayakan nanti ke Welia Rosa. Beliau tuh minta izin karena ada acara kok malam kok. Nah, Ambo kan menyampaikan kepada Pak Elisra Rais dan kawan-kawan di Padang, cobalah bentuk kepengurusan di ranah, ya kan? Itu wilayahnya orang ranah itu. Nanti kan kita tinggal mana aja lah yang memolesnya. Kalau yang menginginkan apa, diinginkan misalnya apa, lado strukturnya, kepengurusannya, tinggal digiring nanti, Jano, di SK kan nanti kan itu caranya. Dan perlu
kes Bampol di situ kan. Itulah kira-kira. Tuh Pak Elisra Rais untuk di ranah atau lado tuh calon-calon lo tahfiz Quran di Masjid Babu Salam udah siapnya untuk jadi guru di situ. Iya, iya. Di apa 6 bagian keterampilannya di rumah makan di Dakek Daya Tawa tuh di Dakek Mes itu. Itu untuk keterampilan orang tamat dari namanya Lado. Tinggal apabila di Padang tuh kabar apik membentuk struktur organisasinya. Jadi kita baru langkah. Kalau untuk di Jakarta ya kita minta nanti eh Bu F. Rizal itu kita lihat nanti apakah bisa membawa orang-orang yang bisa saya idenya yang bisa kerja sama kan. Kalau Pak Hamdan kita tetap sebagai humas lah bagi awak untuk menyambungkan kena lain. Tuh silakan evaluasi Pak Ridwan. Pak, masukan sih Pak. Yo, Ko menurut Ambo kan yang disampaikan oleh Pak Aldi tadi itu Pak Ridwan masalah intern. Dari intern itu internal ya, internal. Yang eksternal di luar, internal yang di dalam. Berarti dalam tubuh awak. Maksudnya mau deko. Yayasan awak itu harus punya punya seragam gitu loh, kebanggaan. Jadinya punya seragam dulu. Nanti dengan adanya seragam, ketua, sekretaris, bendahara, salah satunya di humas atau apa jabatan, adensi ke seperti pejabat. Nah, Ajozal anggota DPR kah? Atau bupati kah? Atau gubernur? Atau kepala Muhammadiyah? Atau Pak Ketua DPD, ya kan? Atau Pak siapa yang sampaikan tadi? Nanti adensi karena itu dasar kalau yayasan aku indah ada dana, ndak ada piti, tentu susah jalannya. Nah, yang sampaikan tadi itu payung tak sampai basanda, batang kayu sampai basanda. Kenapa awak harus modal itu? Ayo dari tadi itu kami punya yayasan Pak, yayasan kami tujuannya misi kami tapi berpakaian seragam Pak. Datang kabar rampe-rampeknya atau 5 orang datang adensi ke pejabat. Ambo yakin itu bisa keluar seperti dana bantuan. Model itu de bantuan di Jakarta Barat Patang tuh. Model itu gaya Pak. Mana PNPT untuk adensi ke kepala Muhammadiyah. Jadi kamu maunya seperti apa? Kami mau bangun di bawah masjid itu kan ada aula Pak, dibangun aula untuk rapat, untuk ada pelajaran-pelajaran. Dibantu langsung PT. Bangun hanya membangun, tentu dikirimin semen, pasir, batu kan satu itu dikirim dari Muhammadiyah itu. Bantu itu. Awak perlu dana Pak untuk untuk menggaji guru bagian bidang tapi awak harus cinta dulu dengan yayasan awak Awak baik lambangnya, awak baik bajunya seragam. Kalau awak tempang-tempang baju hitam, putih, coklat, masuk. Kok apa kan gitu. Tapi kalau awak seragam, orang menghormati awak gitu. Punya membuktikan awak tuh punya yayasan itu gitu. Bawa lambangnya kan, di bajunya itu berarti awak tuh militan. Ambo siap membantu menjembatani dengan anggota DPR seperti Andre Rosiade. Orangnya itu kan sangat loyal tuh, membantu pulang kampung saja 250 tuh. Hanya kan langsung minta ke Prabowo. Awak bisa loh Pak, saya punya yayasan ini, saya niatnya begini-begini. Itu bisa. Bisanya bulanan membantu, bisa membantu tiap gitu. Mungkin Ambo yakin sekali dengan semua itu. Cuman buktikan dulu bahwa awak tuh punya yayasan kan seragam awak lu nado. Seragam ya. Gitu Pak. Kira-kira masukan pada itu. Bagus. Jadi itu salah satu taktik
untuk menghadapi orang-orang yang akan dihubungi ya. Jadi nanti mungkin barangkali mungkin Ya, Pak Hamdan barangkali bisa nanti kan sebagai jembatan untuk ke orang-orang itu kan. Itu dari dulu Pak untuk iya, arah menjembatani ke orang itu bagaimana caranya kan kita belum tahu. Kalau Pak Hamdan kan makanya banyak linknya itu namun diharapkan itu di yayasanku. Nah, memang mungkin barangkali itu menjadi sebuah catatan bagi kami untuk kita buat seragam. Kira-kira menurut Pak Hamdan seragamnya seperti apa? Iya, ya seragam. Yang penting model IKM kan baju putih, tulisan Ikatan Keluarga Minang, lambangnya kan gitu. iya, Ah, sama sampai kamu baju ambo kan bali mau orang kami pengurus di Kadamas. Kini lah bersatu Damas Raya tuh Pak, bersatu. Besok iya, tuh dan pergerakan tuh yang militer cuman bali mau menggerakkan itu. Jadi sawana di tiap-tiap kampung tuh, tiap-tiap kecamatan, tiap-tiap daerah itu lado orang Minangnya. Ladonya punya yayasannya, lah punya persatuannya, hmm, perkumpulannya. Jadi masuknya awak itu, iya, 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 kalau lawak cinta dengan yayasan itu, tentu ada seragam, ada pakai kopiah ke, seragam pakai sarung di selempang ke, mode daram tuh nyo pakai seragam tuh. Banyak yang nyetemuin gitu. Bisa nyo menemukan di keluar negeri lado daram itu. Ini ndak yayasan. Hanya daram itu dai Rantau Minang. iya, Panggilannya Buya Sinan kan gitu. Apa kan ada lolos itu tuh. Jadi iya, kira-kira pada itu. Jadi cinta awak kah yayasan waktu, tentu awak jadi militan, awak menjadi contoh, tentu awak mencintai bawa baju tuh seragam itu awak pakai, awak menjadi aja orang tuh, oh iya benar, kamu sudah punya yayasan ini, jadi kamu butuh apa ini, nah kan gitu iya, pasti, karena awak menyampaikan Pak kami punya yayasan ini loh, ADRT-nya ini, legalnya ini, Pengurusnya. pengurusnya. Ini ketua, sekretaris, bendahara, ini yang bagian humas, ini, bagian itu kan gitu. iya, Programnya. Jadi kami butuh dana bantuan dari Bapak, kan gitu. Si Pak Sapu tuh, Ajo Ajo Sal yang punya Indah Kargo tuh, hmm, kan nakek tuh. iya, Nggak ada piti kade buang lah dong. Kamu piti mampu bangun 1.000 masjid rencananya tuh. hmm, Masjid yang di Tambora tuh, yang tengah jalan tuh, iya, itu 500 juta cash dibagi piti badari yang 500 juta. Mau tahu tuh. iya, Mode itu masa yayasan orang awak sama orang awak ndak nyebantu, ndak mungkin rasodo. Apalagi untuk kebaikan pembelajaran kan gitu, Pak. iya, Nah, iya, jadi umur apa kau untuk kebaikannya lah kau Pak piti ada nah. Abak sumbangkan lah umur apa kau tinggal sisa umur apa kau untuk kebaikan negara masyarakat Indonesia kau pada khususnya gitu. Umumnya Indonesia khususnya Sumatera Barat kan gitu. Jadi di ranah pun tak bawa. Mbak yakin sekali. Ranah itu kan kalau lah bisa terbentuk, adensi besok dengan Pak Mayaldi itu, dengan Pak Pesko itu bisa Mbak hubungin. Pak, iya, kami punya yayasan tuh, orangnya ketua. Hanya akan datang ke situ, tinggal Bapak aja mengecek lah kan. iya, Tiga iya, orang yang ketua di sini yang ditunjuk di Jakarta di Sumatera Barat. Saya eh, mau audensi Pak. Saya mau menghadap, kami punya yayasan ini. Tujuan kami, yayasan kami ini. Visinya ini, misinya ini. Ini ketuanya, sekretaris, bendaharanya. Ini bidang humasnya, ini bidang apa sosialnya. Bapak mohon bantuan buat Bapak. Apa nih buat kami ini? Yayasan kami butuh ini. Itu. Tadi perasaan Ambo itu banyak Pak yang menyumbang gitu. Dan kan orang Sumatera Barat sendiri, orang Cina pun tertarik dengan sesuatu itu. Kamu iya, patang Cino mau suruh ibu ditipu orang kurang tidak ada sumbangan Jumat berkah ini bu coba kan masa paham dan iya ada Jumat berkah ini berapa tuh terserah ibu lah iya, ada dia mau di tas sangare kan kata mau Jumat berkah ya Jumat berkah dia mau hari itu kan gitu mulai itu kok masa ya sana awak pakai dinas rapi itu gitu kan bisa awak lakukan gitu. iya. Ah, kau dipulangkan balik ke untuk di Padang ke Lisra Rais, iya kan? Kalau Pak Hamdan lah sampai itu lah dia
nyambung ke Maildi segalanya kan. Tentu di Padang dia menggerak kalau itu. Kan tahu ada mungkin ke Padang ada orang Padang di Padang mau las kan. Awal lah menjajaki di Padang itu seketik-seketik lah banyak yang bersedia untuk terlibat di dalam kegiatan, ya kan? Malah Ambo hadir di waktu apa pelantikan tahfiz Quran di Manampe dan MTS Sabale. Itu ada videonya. Ambo hadir di situ. Dan orang-orangnya, kepala sekolahnya itu siap untuk memberikan narasi-narasi bagaimana tagihan anak-anak itu supaya bisa tahfiz Quran. Nah, itu anak-anak itu di wisuda 1 juz, 2 juz sampai 10 juz. Itu di wisuda dia di kalung seperti itu. Itu bisa dinarasikan untuk tahfiz Quran. Kalau kita menggalakkan tahfiz Quran di Sumatera Barat. Itu videonya. Panas. Yuk, silakan. Sedikit aja. Ini usul Pak Hamdan ini menarik nih. Sangat menarik. Makanya masalah pakaian tuh, pakaian seragam tuh. Ya. Itu mohon maaf Nas, Adi Ambo di Solo itu kan nyombe itu tuh. Ya. Ambo rasa bisa lah dimiring-miringkan harganya tuh. Jadi makasih Ambo, kita harus siapkan desain lambangnya kayak apa kan, bajunya warnanya apa, jangan baju putih lagi, malu lo aja IKM keceknya niru bukan kan. Iya. Ambo rasa memang apa tuh, jadi uniform itu memang penting ya. Ketika kita datang, kita seragam, orang tanya dari mana nih Pak? Itu. Iya. Itu aja Pak, Nah. Jadi Pak Aldi, karena dia di Solo, Pak Almito, ya kan. Jadi kalau membuat dulu topi jadinya, Ambo masih ada topinya begini tuh, topinya itu topi serano tuh, topi BRR tuh, ada topinya. Tinggal bajunya lagi. Tentu bajunya beliau nanti mengadu gambar biayanya kan nanti kita iuran lah. Pengurus nanti kan, ke Madap nanti iuran. Baik yang di Padang maupun yang di Jakarta nanti kita iuran, kita tanya. Coba tanya kan dinyo. Berapa kira-kira seragamnya itu. Hanya lebih tahu tuh. Dia BRR-nya tahunya membuat topi dulu. Nggak gini lah, Nas. Biar lancar awak langsung. Kami rencananya buat baju nih, warnanya ini, lambangnya ini. Iya. Jadi kalau Ambo beko kan. Tapi sak mana ya? Tapi sak mana ya? Kok seragam beko kan, jadi lancar lah awak. Jadi ini untuk BRX kan gitu. Jadi kalau menurut Ambo ya, Pak Aldi ya kan, karena kita seragam, baik di Jambi maupun di daerah, itu dibuat seragam sedunya sama. Iya kan? Sedunya sama. Modelnya sama, warna sama, topi sama, ya kan? Kalau topi kalau dicetak dulu, kalau kami di waktu hadir ke situ tuh kami lah punya topi masing-masing tuh. BRR. Ya, kalau perlu setiap Zoom meeting pakai baju tuh. Itu makanya. Iya. Betul tuh. Itu Pak Hamdan. Jadi banyak sekali masukan dari Pak Hamdan. Alakama Pak Hamdan. Ya ada Pak, ada lain. Lain. Itu sangat serius kawan-kawan mendengarkan narasi Bapak itu tadi tuh. Karena itu Pak, kenapa Pak saya sampaikan itu? Waktu itu pernah Pak orang Minang di Tanjung Priuk tidak dapat SK IKM. Dia demo, dibuatkan di media. Saya orang IKM, saya orang Minang. Kenapa saya nggak dapat SK? Kenapa saya nggak diakui? Sekjen bilang sama Pak Dizon kan dapat berita itu juga. Pak, kita IKM, kita punya uniform, kita punya seragam. Kalau dia punya, memang dia IKM, memang dia cinta sama kita, ya dia pasti pakai baju, dia pasti beli baju. Masa dia bilang pakainya aja Bapak lihat itu, ada yang merah, ada yang hitam. Mana ada IKM seperti itu? IKM itu seragam Pak katanya. Jadi Pak Dizon itu udah mendengar itu, ternyata uniform itu penting. Nah baru pakai uniform. Dia laporkan, ya saya orang Minang, saya IKM, dikasih SK gitu loh. Kira-kira bentuknya seperti itu Pak. Dia berlomba-lomba.
Kita kalau kita nanti punya uniform, kita punya seragam, tenu yang bagus, yang rapi, dilihat orang itu diseganin, nilai kita tuh lebih banyak. Nah, kita datang sama Bupati, Kesbangpol, dia sudah mengakui, oh kita, Pak, saya punya yayasan ini visi saya, ini misi saya. Ah, ada bantuan nanti dari pemerintah, Pak, tolong dibantu kami. Pasti Pak dibantu. Kesbangpol kan ada dana untuk yayasan itu. Nah, Ya. dana untuk LSM aja ada dana. Apalagi kita punya yayasan. Kita punya. Jadi dengan orang-orang hebat di Padang itu yang punya Putra Minang, yang punya Kargo Indah, Iya. Pesto itu yang wakil gubernur itu, ah, Pak Mayeldi itu, terus pengusaha sawit yang di Pasaman Barat itu, Iya. kalau dia uangnya banyak untuk menyumbang-nyumbang itu perasaan saya nggak susah gitu. Ngapain juga, tapi kita punya yang kita benahi badan kita dulu, yang saya tadi itu internal dulu. Jadi semangat kerja itu ada. Orang-orang kalau sudah cinta terus kasih Bapak bilang yang tadi ketua dia punya janji untuk ini loh. Wah, berjanji punya surat dia akan membantu menjalankan dengan baik ya niat baik dengan jabatan yang dia tangguh ya pasti mau gitu. Kita bantu dengan doa dan usaha dengan uang kalau ada kan gitu. Nah gitu Pak. Kalau dari apa tadi itu enggak penuh KTK, penuh wawa. Ambo jujur aja. Iya. Kalau menyumbang-nyumbang tuh bukan apa-apa Pak. Sekali, 2 kali, sampai 10 kali. Taloknya sekali kali, pikir orang tuh. Banyak orang mundur dari menyumbang-nyumbang itu. Nggak jadi ada si Esan dan tidak ceh. Pada nyumbang-nyumbang dia bisa dia lah. Jadi pemikiran kata ke saya nggak masa ji beko sedekah Tuhanan tuh kan gitu Pak dengan kehidupan di rantau orang gitu. Nah, Iya. makanya dihindarin itu. Awak dapetnya kate gitu nah Pak. Itu menurut Ambo sih saran Iya. aja. Nah, Iya, kalau Pak. diterima alhamdulillah, kalau enggak ya enggak ada kan gitu. Gitu kira-kira model itu. Kalau Iya. seragam tuh panitia, mbak seorang-seorangnya bisa. Siko ambo dengan kada mas tuh mbak seorang-seorang aja. Mbak ye Iya. dua retui. Iya. Iya. Nah, seragam itu sama lambangnya dibuat. Ah, terus logonya itu dibuat kop suratnya udah. Ah, judulnya kan kop surat itu. Amplop mengundang itu kan ada kop suratnya. Iya. Itu sekretaris itu. Gunoy. Lambang Yayasan Bina Rantau itu kan ada anunya. Kop suratnya, amplopnya, lengkap itu Pak. Jadi Iya. beko kan tua tinggal menempel aja lah kan. Di dalam laptop aja bisa IKM aja, DPP aja sebesar itu seluruh dunia ada IKM itu kan tua dalam laptopnya. Iya. Iya. Jadi kira-kira pada itu. Apa lewat yayasan Rana dan Rantaunya. Kalau di Jakarta bisa Pak Made itu orang tuh berbondong-bondong Pak, jadi tidak susah lah kan gitu. Mau yakin sekali, apalagi lah dulu gambaran guru itu kan. Nah, Iya. tinggal baju awak buat dulu, agensi wak dulu dengan pejabat Moderano Karno kan wakil gubernur DKI kan Iya. orang awak. Iya. Ada densi wak di Jong, Pak. Kami ada kok berapa nyumbang? Kalau enggak tahu 100 juta, 200 juta kami terima ya Pak kan gitu. Hah? Mas, kalau gitu, gitu loh. Ke Banten. Di Banten ya apa seragam lo ke Banten tuh gubernur Banten tuh kan orang awak lo. Andra Sony. Andra Sony, ambo Ya. kenal lo jadi. Iya. Andra Sony. Jadi dengan Bupati Tangerang tuh. Ah. Jadi kenal lo. Jadi banyak yang bisa awak lakukan Ah. gitu. Benar. Dengan Benar. Andre Rosiade bisa Ah. lo menghadap gitu. Dengan Fadlizon bahasa balik orang tuh Pak. Jadi Ya. menteri dan wakil menteri. Alun DPR para banyak itu jadi Madura dari dari Palembang, dari Surabaya, dari Maya, dari Kalimantan itu. Ini menjadi di Sinan, jadi anggota DPR RI, jadi DPD RI, menjabatnya di DPR nih. Awal lensinya orang Wak mah orang Solo dulu tuh. Dapilnya dari Madura tadi itu. Apa tuh? Pak Willy. Itu orang Ya. Solo aja. Ini depan dapilnya dari Madura. Jadi ketua komisi 3 balai apa 2 balai tadi aja tuh.
Itu pewa densis itu. Yayasan, awak punya yayasan pakai baju seragam. Balimo ya seragam seorang 200.000. Balimo tapi ada masa depan kan gitu. Jadi pakai seragam. Jadi kalau tukar dengan batik, nanti lah baju hitam, nanti lah baju merah. Aku udah serius kalau cewek kan. Nggak mau kalau cewek kan gitu. Seragam. Iko mah kakai aja, iko nyogo bodong kok kan gitu. Aja sampai itu lepas soe kan, kok nak Pak Jokowi kok mah aja kan pas susah doa kok kan gitu. Aja namu apa pada itu lo kok kan gitu. Kira-kira pada itu Pak, terima kasih. Ya. Iyalah tadi janji. Apalah kalau dan semangat lo dia keluar lo balik kan. Nggak masalah, ada Pak itulah kira-kira. Insya Ah, Allah Pak, kamu akan membantu. Nggak mau dah perlu jabatan yang baru jujur aja. Bola kebanyakan jabatan. Lah banyakan apa tuh jabatan disuruh Aiko penasehat lalu di Aiko kan gitu. Jadi ketua, Tapi jadi Pak No, wakil, jadi Pak Hamdan, Pak Hamdan, ambo tak jelas ketik. Jadi jabatan itu perlu Pak. Beko ditanya apa? Pejabat Pak di Pak di BRR-nya. Apa jawaban Pak? kalau orang tuh lah tahu jawab apa di RR di yayasannya itu kan bisa loh, cuma kan tinggal ada ketua, sekretaris, bendahara, siswa, wak. Ini tuh. Awak berempat kan? Disewa. Awak komisarisnya Pak Jokowi kan bisa aja. Itu Iya. jabatan itu bisa awak karangan itu Pak. Nah, jadi jabatan itu enggak anu. Dan boh yayasan yang di anu tuh, ranah anu tuh, yayasan Minang Sayo itu anu apa? Minang anu Al Furqan, Minang Basamo itu. Ambo yang adensi Pak. Kanu tuh ketua Muhammadiyah itu. Jadi orang Payakumbuh tuh kami minta bantuan Pak Hamdan sebagai apa jabatan di sana? Oh ini banyak jabatan di sana kecil ketua. Lah nyo nongin lewat kan? Nyo Ada komisaris cek, itu mah aja. ada cek Pada lewat supir Pak Hamdan. supir ambulannya. Wardah tuh orang Minangnya tuh Wardah. Yo tahu ambo. Tahu Pak. Ibu Warda tuh. Kalau bisa lah ada jembatan ke situ ya dak. Iya. Pak Hamdan, kok topinya lah dapat di Pak Hamdan kok. Kok topinya lah. Gue di Eh. ada kok. Hmm. Topi lah jadi. Enggak baju. Tinggal Hah? baju seragam Pak Sarawak beko hitam. Ya. Ya Oke Sarawak kan hitam. Sarawak hitam. Bajunya apa gitu kan? No biru lawi ke. Berbeda aja orang lain apa lambangnya kan nanti ada lambangnya. Minang Minang jo rantau itu tadi ada lambangnya kan. Di Iya. rantau kok apa? Perasaan. Di di sana apa Jadi kan gitu. Ah, anu kan ada kok. Padi je kafe kan. atau Betul. jadi Kalau gue dulu. jadi jadi kepala Kalau gue kabau dulu kecil kok. tuh. Lambang tuh di Peralu tuh. Jadi Iya. lambang tuh di lambang di baju atau di anu kan yayasan Bina Ranah Ranah Rantau. Rantau. Tuh. YRR Yayasan Ranah Rantau ketua, aku sekretaris, aku bendahara. Lah tuh. Awak mau beko mendampingin apa mengecen Madensi itu menghubunginya. Apa kalau baju seragam tuh kan? Iya. Dalam punya jabatan masa dos itu kan tinggal awak menyabui ya lah jabatan pos tuh kayak gitu. Ya awak yang mau hubungin tuh awak komisarisnya boleh kayak gitu. Iya. Yang penting PT masuk ya kan gitu. Nah, Pak jabatan tuh tidak pandang nunda doang itu. Jadi Itulah awak tuh itulah orang Padang, sebenarnya lah gali orang Padang. adalah galerang Padang tuh kira-kira pada itu. Jadi itu aja lah Pak. Jadi kita dengar dari Pak Elisra Rais untuk di anu di ranah dia boleh bentuk itu, gue seragam dia. Iyalah, Ah, amat menarik tuh. Paparan Pak Hamdan itu tandanya beliau kok pengalaman di rantau di organisasi. Memang salamu kok kegalauan awak dan ambo pun siutnya tak kayak itu. Bagara itu memang pakai piti. Cara mencari piti itu mandek ke salamu. Sehingga mencari calon-calon anggota pun pertama kan itu yang tanya. Termasuk dengan Ramadan dulu kan. Kok awak juga kan turun, awak juga jadi ujung tombak, alamat saya awak. Tapi kok awak kalau mau carian jalan ke waktu tukang kumpulan, yo kan itu yang mundur saat itu anak taluk dan bodoh sih kan ini calon awak dulu mandara awak. Jadi dengan adanya pengalaman Pak Ramdan tadi, memang salah satu karena awak Allah punya
yayasan, wak buat ya, buat baju seragam tadi dengan baju seragam itulah misi wak jalankan. Mandake orang sambil wak sebelumnya tentu mengores program-program dan kawal lakuan. Nah, kok bidik sia orang-orang dengan program yang wak buat tadi yang patut yang ada hubungannya begitu kan, baik segi pemerintah maupun secara masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang punya piti lah. Nah, ini nampaknya itu sambil jalan wak nanti kami di Padang barumbuk kami jawab bawel bakal keluar. Nah, masukkan Niko untuk memotivasi kawan-kawan yang akan awak rekrut sehingga dan pikirannya memang tadi kok kama iyu-iyunya paling-paling kan 10 kali yang saya boleh nak mau itu. Di arisan-arisan kan terkait itu juga itu. Mundur ratus seorang. Jangan awak seperti itu. Awak kan salah mau kau hilang itu. Awak cari, awak kan mengumpan piti, barana kekuatan awak. Awak kan menggaji orang, barang orang kata gaji. Jadi dengan cara tadi awak dapat berkesumbangan dengan di audisi awak tadi bisa masuk. Barajalah awak jo kawan lah. Biasa sama audisi dia kan. Awak tamu awak hubungan orang-orang yang rasa pancing awak akan mendapat ikan untuk memodali kegiatan-kegiatan yang bisa menurut awak untuk langkah-langkah awak. Sambil jalan nanti kita kembangkan program-program itu. Nah, jadi nanti mungkin Pak Amdan terima kasih. Itu nampak wawasan apa semacam optimis untuk memulai balik membenahi seperti saran Pak Aldi tadi. Memang dari dalam dulu kepengurusan wak cari orangnya yang betul-betul ada kemauan, keikhlasan. Kemudian jalan untuk itu tadi. Mungkin wak buat seragam menandakan wak lah aduh, walaupun ada waknya segelintir orang baru nanti wak benahi dan wak mulai membidik orang-orang yang rasanya bisa wak jangkau untuk mendapatkan kemungkinan dana untuk memulai program-program dan wak buat. Nah, jadi mungkin barangkali Pak Wel besok bila kabar berumbuk awal kami untuk menjaring kawan-kawan untuk memenuhi struktur kepengurusan yang diperlukan. Nah, Ya, itu barangkali. Pak Elisra, untuk Ya, di Padang dulu, ya kan, untuk Sumatera Barat ya, kita sudah membidik Pak Almito sebagai ketua, ya kan. ya. Beliau siap itu. Sudah ketua, malah sudah dibuatkan anunya SK-nya untuk sebagai ketua di Sumatera Barat. Jadi beliau itu mungkin barangkali untuk Padang, mungkin beliau jadi ketua, jelas siap. Nah, tinggal mencari sekretaris bendahara lagi. Nah, bidang pendidikan, bidang keterampilan, bidang pengembangan. Nah, itu nado di Padang tuh. Panas. Ayo. Ambo bukan ambo potong ya. Kalau saran ambo, Nas, terlepaslah Almito itu di Ambo. Ya. Sebaiknya orang Padang lah, Nas. Kalau ini taruh di wakil mungkin bisa kan. Oke. Oh, menurut ambo, ini Padang kok kan pusat benar. Kalau Oh iya. misalnya di Solo itu kan harus ada jarak gitu kan. Ya. Jadi Mas Ambo tetap ketua dari Padang. Kalau misalnya mau ditaruh Jo Almito mungkin wakil kan gitu kan. Coba Wakil kalau ya. yang namanya organisasi itu Nas tetap di ibu kota gitu anunya ketuanya itu. Oke Bisa lah. aja yang di luar tapi lebih efektif yang di aksesnya akan lebih mudah. Misalnya kena sama gubernur, sama DPR. Aku enggak apa ikan nama gubernur atau Pak Mito lu dari Solo hanya berangkat jam 10, aku jam 2 leh atau jam 1 baru nyampe di Padang. Nah, itu harus dipertimbangkan lah itu ya. Ya. Ya lah. Itu selalu diskusi ya. Ya udah, kita dengar dari Pak Ridwan sebagai inisiator. Oh lah keluar adanya dari kawan-kawan. Oke, Pak Nas, sekali lagi saya terima kasih buat Susana Ambo yang alhamdulillah sampai malam ini masih bertahan dan masih kelihatan masih semangat luar biasa. Pak Amdan, terima kasih. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Aldi, Pak Elisra, dan yang lainnya itu Pak Welia sudah mundur, ya nggak apa-apa. Pak Nas, kesimpulannya tadi adalah semuanya itu bagus. Nah, tinggal kita harus pertimbangkan eksekusinya kapan, siapa yang mengeksekusi. Artinya, itu yang tadi dibicarakan oleh Pak Aldi. Internalnya kita benahi, kita bentuk. Kenapa?
pengurus inilah yang bisa mengeksekusinya gitu. Iya. Apa yang kita bicarakan tadi, semuanya itu eksekutornya adalah pengurus. Iya. Kita nggak bisa, Panas nggak bisa kerja. Panas nggak bisa bikin proposal. Saya nggak bisa, yang lain nggak bisa. Kenapa? Yang bisa tuh ya ketua gitu. Nah, kalau ketua itu nggak ada, sekretarisnya nggak ada, bendaharanya nggak ada, ya nggak jalan dia. Hmm. Jadi kuncinya itu ada di situ gitu loh. Nah, Iya. kita fokuslah ke sini. Tadi kan dari awal udah saya bilang, untuk minggu depan, Panas harus bisa melobi-lobi. Nah, para pengurus ini, apakah memang betul sudah siap, sudah oke, sudah ready, mana timnya? Yuk kita diskusi. Nah, diskusi itu adalah kita memberikan masukan-masukan. Kalau memang atas tujuan kita bersama, kesepakatan atau rapat gabungan ini kan, nah baru kita berikan motivasi mereka. Tolong buat rencana kerjanya begini-begini dan seterusnya. Nah, bagaimana apa prioritasnya? Nanti kan ada kita prioritaskan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu yang harus kita lakukan nanti oleh para pengurus. Iya. Itu putusannya yang dapat kita harus ambil gitu loh. Karena kalau nggak begitu, masih muter lagi dia Pak Nas. Sekali lagi, eksekutornya ini siapa? Kapan dia bisa mengeksekusi? Nah, siapa eksekutornya? Pengurus. Nah, sekali lagi, kita fokus pada pengurus. Kenapa? Keberhasilan suatu perusahaan atau yayasan ini tergantung bagaimana pengurusnya mengolahnya, mengelolanya. Nah, ini. Nah, kita ini adalah para penasihat ini, para pendirinya, atau para pembina, termasuk ya yang saya hormati nih Pak Hamdan, yang luar biasa malam ini memberikan support dukungannya, sangat kami hargai. Saya kira itu Panas, karena tadi sudah menimbang mengingat. Nah, ini kita juga lihat, perhatikan bahwa Pak Hamdan tadi bilang besok yang mau Kerawang, karena sudah letih muter-muter hari ini jauh, ya kilometernya mungkin udah banyak ini ya. Nah, kemudian tambah lagi dengan menimbang lagi bahwa kita udah lansia, harus perlu cukup tidur. Sebentar saya besok pagi juga harus berangkat ke Poli, mau terapi gitu loh. Saya kira itu Panas. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tetap kita akan mengadakan aktivitas minggu depan. Tentu kita melihat evaluasi kerja Pak Lisra di Padang, tentu menerawang siapa-siapa yang akan menjadi ketua yayasan. Itu ya kan? Gini, tunggu laporan dari Padang siapa tidak. Ya. Kau tentukan hari orangnya lu dapet lain dari Terawang tuh lu dapet itu kan susah juga. Ya. Nah, ya artinya seperti itu disiapkan, ready segala macam. Nah, baru mengecek basamu awak. Pokoknya mencogok jadi kojo orangnya kan. Nanti Terawang tuh tinggal menerawang saja. Hanya tak tiba-tiba uang-uang lihat kan. jadi Pak Welia Rosa kan nya baik minta izin tadi tuh nya keluar kan. Nah, jadi madu acara lo jadi udah keluar. Nas supaya kawan-kawan yang Pak Uli Roza tadi dan yang nggak bisa hadir, tolong dibuat resume Nas, dibuat di grup. Apa kesimpulan rapat kita malam ini dibuat di grup. Oh iya. Oke. Ya. Pemponya jadilah kan. Ya. Cukup Panas sudah malam. Iyalah, sampai di situ dulu. Ya, terima kasih Pak Hamdan. Ya. Terima kasih infonya luar biasa. Sebab masukan untuk kami selama kami buntu untuk mengarah ke arahnya kita jadukkan. Pak kecara mawai pertama nah. Ya. Yayasan Lado tetapi kasia kadianu karena dengan cara-cara Pak Hamdan itu udah bagus karena pengalamannya banyak. Itulah gunanya Pak Hamdan. Tidak perlu jadi ketua tetapi melebihi ketua Karajoy. Melebihi ketua. Tidak perlu ketua. Kamu konseptor Pak, konseptor. Iya. Konseptor yang penting. Iya. Tim sukses sama.
konseptor yang akan jadi kan gitu. Pak mencari PT, insya Allah kan ambo bagi yang bidangin itu orang lapangan. Ya, ya. Ya, kita tutup ya Ya oke Pak. malam Ya. dengan Pak Ridwan. membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pamit mundur. Maaf lahir batin, lupa Pak Ridwan tadi. Yo. Terima kasih Pak No, Pak